Ya, berdasarkan laporan Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar dalam rapat plenonya, dari hasil pemilu 2024, Partai Golkar meraih 8 kursi di DPRD Kota Palembang dan menunjuk Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang M. Hidayat menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Palembang periode 2024-2029. Berdasarkan laporan Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar dari hasil pemilu 2024 yang diumumkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kota Palembang pada Senin 11 Maret 2024. Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang M. Hidayat mengatakan, berdasarkan hasil pemilu 2024, Partai Golkar Kota Palembang mendapat 8 kursi di DPRD Kota Palembang. Jika dibandingkan pada pemilu tahun 2019, Partai Golkar Kota Palembang mendapat penambahan 3 kursi. Selain itu, untuk suara Golkar di Kota Palembang di pemilu 2024 mengalami peningkatan lebih dari 60% suara dibanding pemilu 2019. Selain itu, dalam rapat pleno Partai Golkar Kota Palembang, sepakat dari seluruh pengurus harian dan ketua kecamatan menunjuk Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang M. Hidayat menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Palembang periode 2024-2029. Dengan mendapatkan 8 kursi di DPRD Kota Palembang, M. Hidayat memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Palembang yang telah mempercayakan suaranya untuk Partai Golkar Kota Palembang. Dan pada hari ini juga bahwa dapat laporan dari Bapilu bahwa hasil dari pemilu 2024 ini telah terpilih. Di sebelah kiri kanan saya adalah 8 anggota DPRD dan salah satunya adalah anggota DPRD yang memiliki suara terbanyak di Kota Palembang, yaitu Pak Zulfikar Muharam dengan perolehan angka 19.800, jadi hampir menyentuh 2.000. Jadi di sini adalah apresiasi bagi masyarakat Kota Palembang yang sudah percaya kepada kami, pada Partai Golkar dan seluruh caleg yang ada di dapil masing-masing, bahwa dengan janji kami Golkar menang, rakyat. M. Hidayat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang menekankan kepada 8 caleg Golkar terpilih ke depan melakukan program-program nyata yang mendukung masyarakat lantaran banyak anggaran APBD yang bisa digunakan untuk membantu menjadi anggaran prioritas untuk bantuan sosial, sandang pangan, dan papan serta jalan rusak akan menjadi program prioritas. Eki Saputra, PAL TV.